Setelah menunggu selama 7 hari, aura pintu luar kembali ke keadaan semula. Lu Chen akhirnya bisa berlatih, begitu pula seluruh murid sekte luar. Namun Lu Shen mencapai penyempurnaan keempat Xuanming, dan kecepatan menyerap energi spiritual serta kemampuan pencernaan menjadi lebih kuat lagi. Lebih penting lagi, Lu Chen memiliki urat naga ekstra. Ketiga pembuluh darah naga semuanya adalah penguasa besar aura, dan ketika mereka berkumpul untuk menarik aura, kecepatannya sangat cepat sehingga disebut cabul. Dulu, aura pintu luar membutuhkan waktu minimal sebulan untuk terkuras, namun kini sudah tidak diperlukan lagi. Selesai dalam 10 hari. Setelah itu, Lu Chen sedang berlibur, dan seluruh murid luar juga sedang berlibur. Pada tahap ini, aura pintu luar tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan Lu Chen, dan tempatnya harus diubah. Tempat terbaik adalah pintu bagian dalam. Energi spiritual 60.000 kali lipat dari sekte dalam adalah waktu yang tepat bagi Lu Chen. Tapi pintu bagian dalam, hehe, dia telah masuk daftar hitam, tidak ada cara untuk masuk. Pindah ke tempat lain, kecil kemungkinannya. Saya mendengar bahwa energi spiritual murid inti adalah 80.000 kali lipat, dan energi spiritual murid sejati adalah 100.000 kali lipat, yang melebihi kemampuan pembuluh darah naga dan tidak cocok untuk Lu Chen. Terlebih lagi, dia baru dilatih di Xuanming 4 kali, dan dia masih jauh dari standar murid inti, dan dia tidak bisa masuk. Terus merebus di pintu luar, yaitu memperlambat kecepatan kultivasi diri sendiri dan menyia-nyiakan masa emas kultivasi yang berharga. Lu Chen merenung, kita perlu menemukan tuannya. Alam yang ditetapkan oleh tuannya untuknya adalah 7 kutub Tiangang, sehingga ia bisa datang ke Xuantian Daosong. Sekarang dia telah melampaui standar, dia akan mengejutkan guru dengan ranah 4 penyempurnaan Xuanming. Guru pasti terkejut dan bahagia. Lu Chen mengetahui Fei Long, membiarkan Fei Long memimpin, dan secara resmi pergi menemui guru. Kakak senior, kamu akhirnya bersedia bertemu dengan leluhur, aku sangat senang. Fei Long sangat gembira hingga dia mulai menangis. Dia sudah lama ingin Lu Chen pergi menemui leluhurnya, tetapi sayang sekali Lu Chen ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk menerobos ke level tertinggi, dan hanya ketika dia mencapai standar murid sejati barulah dia pergi mengunjungi leluhur dengan cara yang bermartabat. Untuk mencapai standar murid sejati, bagaimana dengan tahun monyet? Belum lagi alam Xiantai adalah alam yang menipu, bahkan alam Xuanming pun tidak mudah untuk membentuk kemauan. Pada tahap selanjutnya dari alam Xuanming, satu pelatihan lebih sulit daripada satu pelatihan, dan setiap kali seseorang menerobos satu pelatihan, celah besar akan terpecahkan. Lu Chen bukanlah seorang pendekar pedang, meskipun dia berbakat, akan membutuhkan banyak waktu untuk sepenuhnya melewati alam Xuanming. Fei Long merasa sebelumnya, menurut pemikiran Lu Chen, diperkirakan dalam 10 atau 8 tahun, dia bahkan tidak ingin melihat leluhurnya. Tanpa diduga, Lu Chen tiba-tiba memberinya kejutan besar. Sekarang dia melihat leluhurnya, dia akan menjadi hantu jika dia tidak bersemangat. Selama sang patriark melihat kakak laki-lakinya, misinya akan selesai sepenuhnya. Kemudian ketika leluhur bahagia, dia akan menghadiahinya dengan kejeniusan dan harta apapun, dan dia akan mengirimkannya. Tidak mungkin, jika saya tidak meminta guru untuk membuka pintu belakang, saya tidak akan bisa berlatih. Lu Chen sangat tidak berdaya. Fei Long membawa Lu Chen ke pedalaman sekte Tao Xuantian, semakin dalam dia terbang, semakin indah pemandangan di sepanjang jalan. Di antara pegunungan, auranya kuat, burung-burung beterbangan, dan burung bangau putih menunggangi awan. Kedalaman Zhongmen, penuh dengan tempat pelatihan tingkat tinggi, yang tidak bisa dimasuki begitu saja, dan ada penjaga yang kuat di sepanjang jalan. Namun, Fei Long dulu bekerja di Gunung Patriark Xuantian, dan dia memiliki kartu izin di tangannya, sehingga perjalanannya tanpa hambatan. Ketika Anda mencapai pegunungan yang berbukit-bukit, Anda tidak bisa lagi terbang. Ada larangan terbang di pegunungan, jadi Anda hanya bisa berjalan kaki. Puncak gunung yang menjulang tinggi terletak di ujung pegunungan, di mana merupakan tempat tinggal orang-orang nyata yang mendominasi. Lu Chen dan Fei Long memulai pendakian Gunung Yuguangbu, dan segera mencapai puncak gunung. Gunung ini adalah gunung tertinggi di seluruh sekte Xuantian Dao. Berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah, Anda dapat langsung melihat gunung-gunung kecil secara sekilas, dan Anda merasa seperti mencapai langit. Di puncak gunung hanya ada beberapa rumah kuno dan pahit, salah satunya belum selesai dibangun, dan sepertinya akan belum selesai. Sebab, rumah itu dibangun oleh Fei Long,
tetapi orang asli yang mendominasi meminta Fei Long pergi ke Lu Chen, dan tidak meminta murid lain datang untuk memperbaikinya. Aura di sini begitu kaya hingga melayang di udara seperti kabut. Lu Chen tidak bisa menahan godaan aura tersebut, jadi dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dari aura tersebut, hampir mati tercekik. Energi spiritual lebih dari 100.000 kali, dan ketiga pembuluh darah naga mulai menyatu, dan mereka tidak dapat mencerna energi spiritual konsentrasi tinggi, bahkan jika mereka hanya menyesapnya, mereka tidak dapat menahannya. Batuk, batuk, batuk. Lu Chen tersedak dan terbatuk dengan cepat, mengeluarkan sebagian besar energi spiritual yang dihirup. Kakak senior, jangan hirup aura di sini, terlalu banyak aura di sini, itu bukan sesuatu yang bisa kita serap sama sekali. Melihat ini, Fei Long dengan cepat berkata, alam kita terlalu rendah, dan sulit untuk bernapas dan bertahan hidup di sini. Jika Anda berani menghirup energi spiritual untuk berlatih, niscaya Anda akan mencari kematian. Aku hanya mencoba, coba saja. Lu Chen tersipu karena tersedak, tetapi akhirnya dia pulih. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda kabar buruk, leluhur tidak ada di sini. Fei Long tampak sedih. Dia dan Lu Chen telah menarik napas puluhan kali ketika mereka tiba, tetapi mereka masih melihat leluhur muncul, yang berarti leluhur tersebut tidak berada di puncak gunung, atau bahkan di sekte tersebut. Jika tidak, begitu mereka berdua datang, leluhur akan mengetahuinya. Tidak mungkin, suatu kebetulan. Lu Chen tertegun sejenak, lalu bertanya lagi, aku ingin tahu kapan leluhur akan kembali. Tidak ada yang mengetahui hal ini. Nenek moyangnya tidak berada di gunung, yang berarti dia bukan anggota sekte tersebut, dan mungkin telah bepergian ke luar negeri. Fat Dragon mengangkat bahu dan berkata, menurut kebiasaan nenek moyang lama untuk pergi keluar di masa depan, mungkin diperlukan waktu paling cepat sekitar 1 tahun, atau setidaknya 100 dekade sebelum kembali. Sudah lama sekali, jika aku menunggu dia kembali untuk keadaan darurat, bukankah hari lili akan dingin? Kamu tidak membuat janji dengan leluhur sebelumnya. Sungguh kentut membuat janji, tuanku masih harus membuat janji, bukankah itu orang luar? Lu Chen melihat sekeliling dan berkata, ayo, masuk ke kamar majikanku dan lihat apakah tuan meninggalkan sesuatu yang bagus. Aku tidak berani masuk, kalau tidak nenek moyang akan memukuliku sampai mati ketika dia kembali. Kepala Fat Dragon menggeleng secepat mainan. Lu Chen tidak repot-repot mengurus Fei Long, jadi dia pergi sendiri, memasuki semua rumah, dan akhirnya keluar sambil tersenyum. Saudaraku, apa yang kamu tertawakan? Fei Long merasa tidak nyaman, dia tahu keutamaan kakak laki-laki ini, dia mencabut semua bulunya, dan tidak ada yang tersisa. Nenek moyang telah tenggelam dalam sekte Xuantian Dao selama ribuan tahun. Dia adalah orang yang terkenal dan berkuasa di Wastelen Timur. Konon dia suka mengoleksi harta karun. Pasti ada hal-hal baik di rumahnya. Hal ini terlihat oleh kakak seniornya. Apakah ada yang tersisa? Bukan apa-apa, tempat di mana saya bertemu guru juga merupakan tempat di mana saya akan berlatih di masa depan. Melihat senyum Lu Chen yang tidak wajar, Fei Long merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak apa-apa, saya tidak mengambil apapun secara sembarangan, saya tidak mengambil apapun, jangan khawatir. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang kakak laki-laki pasti telah melakukan sesuatu yang membuatmu tersenyum licik. Aku tidak melakukan apapun, aku baru saja menulis 1 baris di dinding. Ketakutan, Xuantian Daosong. Di luar pintu, disebut sebagai halaman murid. Puncak gunung tempat Lu Chen dan Legiun Fanatik pernah tinggal adalah tempat dengan aura terbanyak di Akademi Murid Nominal, dan sekarang dihuni oleh para manajer Akademi Murid Nominal. Gunung itu awalnya milik mereka, tetapi Lu Chen sangat galak dan mendominasi saat itu, hampir menjatuhkan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain membiarkan gunung itu keluar. Kemudian, segera setelah Lu Chen memimpin Legiun Fanatik pergi, mereka tidak sabar untuk kembali hidup. Namun saat ini, kelompok personel manajemen ini kembali menemui kesulitan, dan ini hanyalah nasib buruk selama 18 generasi. Tiba-tiba 2 orang asing datang ke gunung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka dirobohkan, tidak dibunuh, tetapi mereka semua pingsan, tetapi ketukannya agak kuat, dan mungkin ada gejala sisa. Nafas kedua orang itu tertahan, dan mereka tidak bisa melihat alam, tapi mereka memberi perasaan yang kuat kepada orang-orang. Keduanya bersaudara, dari sekte Batu Hitam.
Setelah melumpuhkan semua manajer, keduanya mencari di semua rumah dan gua di gunung, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang yang mereka cari, dan ada seekor rubah. Mereka adalah murid inti dari Sekte Batu Hitam. Di bawah perintah Master Sekte, mereka menyelinap ke Sekte Xuantian Dao untuk membunuh Lu Chen dan merebut Firefox. Hanya saja mereka menemui beberapa masalah dalam perjalanan ke sini, dan membuang waktu beberapa bulan sebelum mereka harus keluar dan datang ke Xuantian Daozong. Tanpa diduga, ketika mereka datang ke sekolah murid nominal dan menemukan gunung tempat tinggal Lu Chen, mereka tidak dapat menemukan Lu Chen. Setelah membangunkan seorang manajer untuk diinterogasi, barulah Lu Chen resmi masuk sekolah dan menjadi murid luar, dan dia tidak lagi berada di akademi murid nominal. Setelah keduanya mendapat jawabannya, mereka membuat manajer itu pingsan dan meninggalkan gunung. Mereka berdua tidak meninggalkan Sekte Tao Xuantian, tetapi mengintai di dekatnya, menunggu kesempatan. Salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku, kapan kita akan menunggu? Lebih baik masuk ke Sekte Tao Xuantian, diam-diam lakukan Lu Chen, dan kemudian merebut rubahnya. Kamu bodoh, Sekte Xuantian Dao sekuat hutan, dan ada begitu banyak batasan, kami takut jika kami melangkah maju, kami akan terjebak di belakang." Orang lain menggelengkan kepalanya dengan keras, "Kami tidak bosan hidup, mengapa kami harus membobol Sekte Xuantian Dao? Tidak bisakah kamu menunggu di luar saja?" "Mungkin," pria itu berkata lagi. "Metropolitan." Orang lain mencibir, "Selama ini, Suzerain telah menjadi sasaran orang lain, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia masih memikirkan rubah orang lain, saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan." "Bukankah tuanku mengatakan itu? Sekte Batu Hitam kita membutuhkan rubah itu untuk membuat alkimia. Hei, Sekte Batu Hitam kita telah menjadi sasaran 3 sekte besar." Master Sekte tidak memikirkan cara melestarikan sekte tersebut. Dia masih memikirkan tentang alkimia dan mengirim kami untuk mengambil risiko. Dia benar-benar meyakinkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pokoknya, jika kita tidak memasuki Sekte Xuantian Dao untuk mati, kita tunggu saja di luar. Jika tidak dalam 1 tahun, itu akan menjadi 2 tahun. Jika tidak dalam 2 tahun, itu akan menjadi 10 atau 8 tahun. Lu Chen akan meninggalkan gerbang gunung cepat atau lambat, lalu kita akan mulai. Setelah menunggu sekian lama, apakah hari lili akan dingin? Hari bunga bakung itu dingin, apa bedanya bagi kita? Lebih baik daripada membuat kepala kita dingin, kan? Masuk akal. Xuantian Daozong. Pintu bagian dalam. Di puncak gunung yang dipenuhi aura, para pemimpin tertinggi asosiasi konstelasi sekte dalam berkumpul di sini untuk membahas masalah-masalah mendesak. Topik diskusinya adalah, bagaimana menghadapi Lu Chen dan fanatik Legion. Karena Lu Chen, sekte dalam Xingxiu akan terus menekan Legiun fanatik. Sekarang juga karena Lu Chen, Neimen Xingxiu akan mulai panik, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan tempur Lu Chen lebih kuat dari Ye Wu, dan telah mencapai ketinggian yang langka dan menyimpang. Dia hanya berada di level rendah dari 4 penempaan Xuanming, tapi dia bisa memotong Xiao Wangcheng yang berjarak setengah langkah dari tahap abadi. Itu mengejutkan seluruh sekte dalam dan membuat takut semua anggota klub Xingxiu. Masyarakat Neimen Xingxiu bertengkar geng dengan Legiun fanatik, dan beberapa pertandingan satu tangan, dan hubungannya sangat buruk sehingga tidak mungkin untuk didamaikan. Mengingat ketenaran dan status masyarakat Xingxiu di Sekte Tao Xuantian, mereka tidak ingin berdamai dengan faksi kecil baru. Namun, mereka tidak mampu menyinggung bos dari fanatik Legion. Meskipun, ketika Legiun Zelot bertarung dengan mereka, Lu Chen tidak pernah muncul karena alasan tertentu. Tapi bukan berarti Lu Chen tidak tahu, dan bukan berarti Lu Chen tidak akan membalas dendam. Entah apa yang akan dilakukan Lu Chen terhadap Xingxiu di masa depan. Sebab, Lu Chen jelas bukan orang baik. Melihat bagaimana Lu Chen memenggal kepala Raja Xiahou dengan cara ini, Anda pasti tahu. Itu dari tangan ahli sekte Changyu yang secara paksa memenggal kepala Raja Xiahou, dan dia melakukannya dengan kepala terangkat. Jika bukan karena ketua sekte luar, Lu Chen akan dipenggal oleh pembangkit tenaga listrik sekte Changyu dalam sekejap mata setelah memenggal kepala Xiahou Wangcheng. Lu Chen sangat gila sehingga dia akan mati bersamamu sesekali. Akankah dia melepaskan masyarakat konstelasi yang menindas Legiun fanatik? Benar-benar mustahil. Jika sekte dalam masyarakat Xingxiu ingin melindungi dirinya sendiri, ia harus menemukan cara, jika tidak, Lu Chen akan membunuhnya dan tidak ada yang akan melawan.
Ada ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah di konstelasi kita, tidak bisakah kita mengalahkan Lu Chen? Kata seseorang tingkat tinggi dengan marah. Lu Chen Cai adalah master 4 kekuatan Xuanming. Jika kita memiliki ratusan makhluk abadi setengah langkah untuk mengalahkannya, tidak peduli apakah kita menang atau kalah, kita harus menertawakan gigi besar orang lain. Mulai sekarang, masyarakat konstelasi tidak perlu lagi dipusingkan. Orang tingkat tinggi lainnya mengatakan demikian. Adalah satu hal yang patut ditertawakan, tetapi kemampuan mengalahkannya adalah hal lain. Eksekutif senior lainnya menggelengkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran. Semuanya, jangan lupa bahwa Lu Chen memiliki keterampilan membunuh kelompok yang menyimpang. Saat itu, dia bisa membunuh ribuan iblis dengan satu pedang, dan sekarang dia bisa memusnahkannya, kita semua dengan satu pedang elit. Ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah kami jauh lebih lemah daripada Xiao Wangcheng, dan mungkin tidak mampu menahan pedang Lu Chen. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terdiam. Juga, orang-orang di bawah-bawahan Lu Chen juga sangat mesum. Alam Xuanming adalah tempat asal dari pembudidaya pedang itu. Begitu dia menerobos 9 kutub Tiangang, aku akan menunggu sampai tidak ada yang menjadi lawannya. Petik 2. Pemula itu juga mesum. Sejak dia bergabung dengan fanatik Legion, kekuatan tempurnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Saya tidak tahu dari mana dia mempelajari keterampilan tempur. Tembakannya adalah ladang ranjau. Banyak orang yang terjatuh. Dia berkelahi secara geng, dan Hercules betina itu seperti bunga. Dan tukang reparasi perisai itu. Dan ahli formasi itu. Dan ahli jimat itu. Dan insinyur mekanisme itu. Orang-orang ini sangat merepotkan. Begitu mereka tumbuh dewasa, masyarakat Xingxiu kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Orang-orang tingkat tinggi yang hadir berkata lagi, Anda sudah banyak bicara, tetapi Anda tidak punya satu saran pun. Apa gunanya? Presiden Asosiasi Konstelasi Sekte dalam menekan tangannya dan berkata, tidak ada seorang pun di sekte dalam kita yang dapat menekan Lu Chen. Jika Lu Chen datang mencoba menyakiti kita hari itu, kita tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Kita tidak bisa duduk diam. Kami tidak memiliki siapapun untuk menekan Lu Chen. Bukankah itu berarti kita tidak dapat menemukan bantuan asing? Ada juga beberapa murid inti yang telah meninggalkan Constellation Society kita. Meskipun mereka tidak tergabung dalam Constellation Society, mereka dulunya adalah anggota Constellation Society kita. Saya yakin beberapa dari mereka akan mengingat perasaan lama mereka dan kembali untuk membantu kita. Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia hanya kuat di alam Xuanming. Saya tidak percaya bahwa dia lebih kuat dari alam teras abadi. Ada hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat Xingxiu kita, yaitu Lu Chen dimasukkan dalam daftar hitam oleh Sekte Dalam. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke Sekte Dalam. Tidak peduli seberapa kuat dia harus kuat dalam Sekte Luar. Pasukan fanatiknya masih bersama kita, di bawah tekanan. Saya akan berbicara dengan para tetua dan melarang Lu Chen memasuki gerbang dalam. Dengan cara ini, bahkan jika dia ingin membantu bawahannya, dia tidak akan bisa masuk. Di area seluas 3 hektar gerbang dalam, kami masyarakat Xingxiu yang mengambil keputusan akhir. Adapun Lu Chen, biarkan murid inti memberinya pelajaran di luar, dan pastikan dia bahagia. Presiden Klub Konstelasi Gerbang Dalam penuh percaya diri dan tenang seperti anjing. Presiden itu perkasa, semua eksekutif senior bersorak serempak, berpikir bahwa rencana presiden benar-benar layak, dan bahkan melihat nasib Lu Chen dipukuli oleh murid inti. 2 bulan kemudian, kontes billboard akan diadakan. Ye Wu telah menembus alam abadi dan telah dipromosikan menjadi murid inti. Dia tidak akan berpartisipasi dalam kontes billboard. Sekarang adalah kesempatan besar bagi klub konstelasi kami. Semua orang di sini adalah alam abadi setengah langkah, dan juga merupakan elit dari klub konstelasi kita. Saya harap semua orang tidak melewatkan kompetisi ini. Sekte Xuantian Dao kita memiliki 10 tempat. Mari bekerja keras dan berusaha mendapatkan semua tempat dalam kompetisi. Kami berada di pertemuan konstelasi. Siapapun yang mendapat peringkat tertinggi dalam daftar angin dan awan akan menggantikan Ye Wu sebagai murid nomor 1 Sekte Dalam. Presiden, Asosiasi Konstelasi Dalam mengatakannya lagi. Kecuali presiden siapa yang bisa menggantikan Ye Wu, melihat seluruh Sekte Dalam, siapa lagi yang bisa bersaing dengan presiden. Petik 2, artinya, selain sedikit lebih rendah dari Ye Wu,
kepada siapa lagi presiden akan kalah. Petik 2. Sekarang, Ye Wu punya telah dipromosikan, Xiao Wangcheng juga meninggal, dan 10 besar billboard diperkirakan telah menembus. Kompetisi billboard tahun ini mungkin merupakan perubahan besar, dan semua pendatang baru akan ikut berkompetisi. Tapi presiden adalah pembangkit tenaga listrik veteran setengah langkah alam abadi, sangat kuat dalam pertempuran dan kaya pengalaman, siapa lawan presiden? Petik 2. Presiden pasti akan memenangkan tempat pertama di billboard. Presiden itu perkasa, semua eksekutif puncak sangat tersanjung hingga pantat ketua mereka bengkak, dan dia sangat bahagia hingga dia bahkan lupa nama belakangnya. Batin kamar, semua tetua sekte dalam sedang mendiskusikan masalah, dan topiknya pada dasarnya berkisar pada Lu Chen. Lu Chen, bunuh Xiao Wangcheng di luar gerbang gunung, dan kekuatan tempurnya setara dengan peringkat ketiga. Bukankah sekte dalam kita pantas menarik Lu Chen dari daftar hitam ke daftar putih? Beri dia kesempatan untuk dipromosikan ke sekte dalam, kata seorang tetua. Tidak, Lu Chen bersikeras untuk memasuki pintu luar pada awalnya, dan dia tidak bisa menghadapi ketua-ketua sama sekali. Mengapa dia kembali? Sesepuh lainnya keberatan. Benar, karena kamu masuk daftar hitam, kamu tidak akan pernah bisa melupakannya, dan kamu belum membawanya kembali ke daftar putih. Kata sesepuh lainnya, semuanya tidak perlu berdebat, mari kita dengarkan maksud dari ketua-ketua. Beberapa orang tua mengatakan demikian. Saya pribadi mengirim Lu Chen dan pasukannya ke sekte dalam dengan niat baik, tetapi saya tidak berharap dia meremehkan sekte dalam dan pergi ke sekte luar, seolah-olah sekte Xuantian Dao dibuka oleh keluarganya. Tidak ada apa-apa. Ketua-tetua gerbang dalam mendengus dingin dan berkata, karena dia menyukai gerbang luar, dia harus tetap berada di gerbang luar selamanya. Kolam gerbang dalam kita terlalu kecil untuk menampungnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, kita tetap mengikuti peraturan, masuk ke daftar hitam, dan jangan pernah mempekerjakan dia. Petik 2. Juga, jika Lu Chen ingin datang ke sekte dalam di masa depan, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia akan dilarang, dan Lu Chen tidak akan dilarang, diizinkan masuk ke sekte dalam. Ketua-tetua sekte dalam menambahkan kalimat lain, dan memberi perintah penyegelan pintu kepada Lu Chen. Faktanya, Presiden Asosiasi Konstelasi Sekte dalam mendekatinya, berharap para tetua akan melarang Lu Chen memasuki sekte dalam, dan dia setuju. Pertama, dia sangat membenci Lu Chen. Kedua, dia ingin membantu masyarakat Xingxiu menekan Lu Chen. Jika dia secara pribadi memberi perintah, siapa di sekte dalam yang tidak berani mematuhinya? Jika tidak ada yang salah, kenapa kamu tidak pergi dari sini? Ketua-tetua sekte dalam melihat bahwa tidak ada keberatan dari para tetua, jadi dia berkata demikian. Namun, pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba datang ke ruang pertemuan. Tetua tersebut bukan dari sekte dalam, tetapi dikirim oleh rumah tetua, yang merupakan milik organisasi tingkat tinggi, dan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada sekte dalam. Begitu tetua memasuki pintu, ketua sekte dalam memimpin sekelompok tetua sekte dalam dan berdiri untuk menyambutnya. Dewan tetua telah memutuskan untuk memanggil Lu Chen ke sekte dalam dan segera mengeksekusinya. Tetua itu bahkan tidak duduk, dan langsung mengumumkan pemberitahuan rumah tetua. Sia-sia, pihak ini baru saja membuat keputusan untuk melarang Lu Chen memasuki sekte dalam, dan tidak pernah mempekerjakan Lu Chen. Tetapi keputusan rumah tetua akan segera diambil, jika Lu Chen diterima di sekte dalam, itu akan terjadi pada hari yang sama. Tampar mukanya, jangan terlalu cepat ya. Kalian semua, wajah kalian memerah. Juga, wajah ketua sekte dalam bengkak karena pemukulan. Apa yang terjadi pada kalian? Penatua itu memandang ke arah kerumunan, sedikit terkejut. Mengapa satu keputusan rumah tetua membuat wajah banyak tetua di sekte dalam menjadi merah dan hijau? Apakah Anda begitu bersemangat hingga wajah Anda berubah drastis karena masuknya Lu Chen? Tidak heran, dikatakan bahwa Lu Chen ini telah tinggal di sekte luar, dan dia baru saja memenggal kepala Xiao Wangcheng, yang berada di peringkat ketiga, dan kekuatan tempurnya bagus. Jika dia bisa dimasukkan, para tetua sekte dalam akan menjadi hantu jika mereka tidak bahagia. Keluarga tetua, mengapa kamu membuat keputusan ini? Apakah seseorang melewati pintu belakang? Kepala tetua sekte dalam bertanya sambil tersenyum masam. Rumah tetua selalu tegak, tidak ada yang bisa melewati pintu belakang, dan tidak ada yang bisa melewati pintu belakang dalam hal ini.
Tetua itu melihat bahwa semua tetua di sekte dalam bingung, dan menjelaskan, seorang murid sekte luar tidak bisa melihat rumah tetua. Sebelumnya, siapa yang tahu siapa Lu Chen? Terutama karena dari tekanan dari sekte Changyu, pengadilan tetua harus membuat keputusan untuk membiarkan Lu Chen memasuki sekte dalam. Chang Yuzong, ketua tetua sekte dalam mengecilkan pupilnya, dan sepertinya mengerti sedikit. Lu Chen membunuh apa yang disebut bakat seni bela diri sekte Changyu, dan sekte Changyu menekan sekte kami untuk mengizinkan Lu Chen berpartisipasi dalam kontes billboard, jika tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Kata sesepuh lagi, ini balas dendam Chi Guo, sekte kita menyerah. Ketua tetua sekte dalam berkata dengan marah. Tentu saja sekte kami tidak akan menyerah. Hanya saja pengadilan tetua menganggap Lu Chen memiliki kekuatan tempur seperti itu, jadi jangan sia-siakan bakatnya. Mengapa Anda tidak berpartisipasi dalam peringkat angin dan awan untuk bersaing memperebutkan tempat, dan juga memadamkan amarah Chang Yuzong? Tetua itu berpikir sejenak, lalu berkata, adapun balas dendam sekte Changyu, itu juga ada di arena. Ini pertarungan yang adil dan adil melawan Lu Chen. Lu Chen memiliki kekuatan tempur 3 teratas di peringkat. Apa yang kamu takut? Namun, Lu Chen menentang dan melanggar aturan. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian untuk penunjukan itu? Apakah kamu tidak ingin menentang keputusan Dewan Tetua? Tetua itu mengerutkan kening, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, maksud dari rumah tetua adalah bahwa Lu Chen menginginkannya, untuk memasuki sekte dalam hari ini, dan bersiaplah lebih awal untuk menghindari masalah apapun. Setelah selesai berbicara, tetua itu pergi, hanya menyisakan para tetua sekte dalam yang semuanya tercengang dan terpana. Lu Chen kembali ke puncak gunung di gerbang luar, sangat tertekan. Pintu bagian dalam tidak bisa dimasuki, dan masternya tidak ada, apa yang harus saya lakukan? Aura sekte luar tidak lagi kuat, dan sekarang terjebak dalam penyempurnaan keempat Xuanming. Jika ingin menerobos ke alam abadi, akan memakan waktu 1 tahun monyet. Ketua tetua sekte luar mengetahui bahwa Lu Chen sedikit tertekan, jadi dia naik ke gunung untuk menghibur Lu Chen sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu bisa menggunakan semua sumber daya sekte luar, kamu tinggal saja di sekte luar, suatu hari nanti, kamu juga akan berlatih ke levelku, lalu kamu bisa mengambil alih kelasku dan menjadi kepala tetua sekte luar, masa depan tidak terbatas dan megah. Ketua tetua dari sekte luar mengatakan demikian, sungguh suatu berkah bagi sekte luar. Untuk memiliki bakat seni bela diri yang tinggal di sekte luar untuk waktu yang lama. Sekte luar umumnya tidak menempatkan muridnya di atas alam Xuanming, jadi murid yang tidak dapat dipromosikan ke alam Xuanming mungkin terlalu tua atau memiliki bakat yang buruk. Murid-murid seperti itu dikirim untuk bekerja di sekte di luar. Tapi untuk murid seperti Lu Chen, itu berbeda. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong Lu Chen ke pintu luar. Melihat ketua sekte luar yang bersemangat, Lu Chen benar-benar terdiam. Masa depan tanpa batas. Setelah masa emas budidaya berakhir, masa depan akan terbatas. Megah. Sekte luar ada di dalam sekte, level terendah, oke. Ketika ketua-ketua sekte luar melihat ketua-ketua sekte dalam, dia tidak punya pilihan selain minggir, sungguh agung. Tepat ketika Lu Chen sedang dalam suasana hati yang buruk dan ketika ketua sekte luar sedang dalam suasana hati yang tinggi, San Feng datang. Apalagi yang datang bukan satu orang, melainkan sekelompok orang yang semuanya adalah sesepuh. Semuanya adalah tetua sekte dalam. Pemimpinnya ternyata adalah ketua sekte dalam. Kamu, ketua tetua sekte luar terkejut ketika dia melihat ini, berpikir bahwa para tetua sekte luar akan mengganggu Lu Chen, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera bangkit dan bertanya. Itu bukan urusanmu, minggirlah. Ketua tetua sekte dalam memiliki wajah dingin, dan berlari menuju Lu Chen bahkan tanpa melihat ke arah ketua sekte luar. Ini sudah berakhir. Ketua tetua sekte luar menutup matanya karena kesakitan, dan ketua sekte dalam sangat marah, dan datang untuk menargetkan Lu Chen. Lu Chen ditakdirkan, tetapi kemampuannya terbatas, dan dia hanya bisa melihat Lu Chen mati, tetapi dia tidak berdaya. Wajah Lu Chen juga sedikit berubah. Ada begitu banyak tetua yang berasal dari sekte dalam. Sepertinya postur ini mencoba menyakitinya, bukan? Namun, dia tidak memprovokasi siapapun dari sekte dalam akhir-akhir ini, dan dia tidak menentang sesepuh manapun dari sekte dalam. Ketua tetua sekte dalam memimpin begitu banyak tetua ke sini, jadi ada apa? Jika ini pertarungan, apalagi ketua sekte dalam,
dia tidak bisa mengalahkan sesepuh manapun dari sekte dalam. Ranah para tetua itu terlalu tinggi, mereka sama sekali tidak setingkat Lu Chen, bahkan jika Lu Chen menggunakan Zantian untuk membunuh mereka, mereka tetap tidak dapat memotong rambut mereka. Lu Chen, sudah lama tidak bertemu. Ketua tetua sekte dalam berjalan ke arah Lu Chen, dan wajahnya berubah dari dingin menjadi merah. Tiba-tiba wajahnya seperti wajah anjing. Dia berubah begitu dia mengatakannya, yang membuat Lu Chen sangat tidak nyaman. Ketika ketua sekte luar mendengarnya, dia tidak bisa beradaptasi, dan bahkan curiga ada yang salah dengan telinganya, dan dia mungkin mendengar sesuatu yang salah. Hei, Lu Chen, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Apakah kamu sakit? Ayo, biar kutunjukkan padamu. Aku pandai menyembuhkan penyakit, dan obatnya bisa menyembuhkan penyakit itu. Dari sekte dalam tersenyum, meraih tangan Lu Chen, dan menyentuhnya, tetapi tidak dapat menemukan denyut nadinya. Yah, tetua, aku tidak sakit, jadi tidak perlu dirawat. Hei, jangan disentuh, itu ketiak, tidak ada denyut nadi di tangan. Lu Chen berkata dengan cemas. Oh, kamu tidak sakit, tidak apa-apa jika kamu tidak sakit, ikuti saja aku jika kamu tidak sakit. Ketua tetua sekte dalam tertawa. Lu Chen bertanya dengan bingung. Kemana kamu pergi? Pintu bagian dalam. Melakukan apa? Murid, saya tidak akan dipekerjakan selamanya. Kamu telah diterima dengan pengecualian. Lu Chen benar-benar tercengang. Ketakutan. Ketua tetua sekte luar juga bingung. Berhentilah menawar, cepat ikuti aku, jika tidak, akan buruk jika kamu melewatkan hari baik zodiak. Ketua tetua sekte dalam menarik Lu Chen dan hendak berjalan menuruni gunung. Tunggu, biarkan aku memikirkannya. Lu Chen berhenti. Jangan pikirkan itu, pergi saja. Ketua tetua sekte dalam berkata dengan cemas. Kamu sangat antusias, aku tidak bisa mencernanya untuk sementara waktu. Kata Lu Chen, jika Anda tidak bisa mencernanya, jangan mencernanya. Lu Chen menenangkan diri dan menstabilkan emosinya sebelum mengatakan ini. Terakhir kali dia meninggalkan pintu dalam untuk memasuki pintu luar, ketua tetua pintu dalam memiliki kesan buruk terhadapnya, jadi dia langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam pintu dalam, dan sekarang dia tiba-tiba berlari dan berkata bahwa dia diterima dengan cara yang luar biasa. Kedengarannya seperti jebakan. Jika ini adalah konspirasi yang dilakukan oleh ketua sekte dalam, pertama-tama tipu dia agar kembali ke sekte dalam, lalu tanamkan dia, maka dia akan menangis tanpa air mata. Itu lebih baik daripada dengan patut tinggal di pintu luar untuk berkembang secara buruk, dan perlahan-lahan menarik 40.000 kali aura pintu luar. Setelah sekitar 100 tahun, ia mungkin menerobos ke alam abadi. Atau, setelah 10 atau 8 tahun, ketika sang majikan kembali, dia juga akan berada di tahun-tahun awalnya, bukan? Karena, kamu adalah bakat seni bela diri, dan sekte dalam tidak pernah melewatkan bakat seni bela diri apapun. Ketua tetua sekte dalam mengatakan demikian. Aku tidak pergi, aku akan tetap di pintu luar. Kata Lu Chen. Oh, tidak mungkin untuk tidak pergi. Ini adalah keputusan semua tetua sekte dalam. Kamu harus diundang kembali. Ketua tetua sekte dalam mengerutkan kening, melihat matahari akan segera terbenam, jika Lu Chen tidak terdaftar di sekte dalam sebelum gelap, dan rumah tetua mengetahuinya, dia akan disalahkan atas ketidakefektifannya. Kami dengan suara bulat memutuskan untuk menerima Lu Chen, ahli seni bela diri, kembali ke sekte dalam. Para tetua sekte dalam semuanya manusia, dan mereka semua segera berkata bersama. Saya tidak percaya kue di langit, jadi saya tidak akan pergi. Bahkan jika Lu Chen benar-benar ingin pergi ke sekte dalam, tetapi dia tidak mengetahui situasinya, jadi dia tidak akan pergi jika dia dipukuli sampai mati. Tuhan tahu apakah ini jebakan. Kamu harus pergi. Ini adalah keputusan rumah tetua. Jika kamu tidak pergi ke pintu dalam, aku akan mengikatmu juga. Ketua tetua sekte dalam menjadi cemas, tidak hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi bahkan menunjukkan taringnya. Rumah tetua tidak mengenalku, mengapa kamu memutuskan seperti ini? Tekanan Chang Yuzong, kamu memenggal kesombongan seni bela dirinya, apakah kamu tidak ada gunanya di hatimu? Ketua tetua sekte dalam berkata dengan marah. Dengan cara ini, Lu Chen memikirkan hal-hal lain sedikit, dan dia memahami apa yang sedang terjadi, dan juga memahami mengapa Luo Yuan mengatakan bahwa dia pasti akan berpartisipasi dalam kontes billboard sebelum dia pergi.
Ini untuk memaksanya masuk sekte dalam, dan kemudian memaksanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi Feng Yunbang, dan kemudian bertemu dengan master dari sekte Changyu di arena, duel hidup dan mati. Chang Yuzong menggunakan Yang Mou, rumah tetua benar-benar pengecut, dan sangat meyakinkan untuk mengirim seorang murid mati demi menenangkan sekte Changyu. Namun, orang-orang yang berpartisipasi dalam billboard semuanya adalah orang-orang di level alam Xuanming, jadi apa yang ditakuti Lu Chen? Dikatakan bahwa ada tentara fanatik bernama masyarakat Xingxiu di sekte dalam yang mengincar saya dan menindas saudara-saudara saya dengan sangat buruk. Jika saya pergi ke sekte dalam, saya khawatir saya tidak akan dapat membantu saudara saya. Jika ada adalah tetua yang membantu Constellation Society, aku, 600, nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bajingan dari masyarakat Xingxiu selalu menindas teman sekelasku. Cepat atau lambat, aku akan membuat mereka terlihat bagus. Ketua-tetua sekte dalam sangat marah dan benar, Lu Chen, yakinlah, semua tetua sekte dalam adalah lurus, dan mereka berspesialisasi dalam melawan yang kuat dan membantu yang lemah, dan tidak ada yang akan melindungi para idiot dari masyarakat Xingxiu. Ketua-tetua sekte dalam juga sangat marah. Mengapa para bajingan dari masyarakat Xingxiu ini begitu keras terhadap Lu Chen? Bukankah ini mencari hasil imbang? Lu Chen ditunjuk oleh rumah tetua, dan aku tidak bisa menyinggung perasaannya. Sekarang dia ingin mencari tempat untuk bawahannya, dan saya tidak dapat membantu Anda. Anda bisa mengetahuinya. Itu benar, kami para tetua sekte dalam semua cemburu dan tidak akan pernah melindungi mereka yang menindas sesama sekte kami. Masyarakat Xingxiu sebenarnya menindas sesama murid kita di belakang kita, dan mereka pasti berusaha membuat mereka terlihat baik ketika kita kembali. Lu Chen, kamu dapat yakin bahwa kamu telah memasuki sekte dalam dengan kekuatan tempurmu. Kamu adalah murid nomor 1 dari sekte dalam, dan pemimpin dari semua murid sekte dalam. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, siapa berani menolak? Bahkan para bajingan dari masyarakat Xingxiu itu harus mendengarkanmu. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk tinggal di sekte dalam. Para tetua sekte dalam berbicara satu demi satu, mengungkapkan posisi mereka dan mengisyaratkan bahwa mereka akan melindungi Lu Chen. Para tetua sekte dalam memang orang baik. Lu Chen sangat emosional sehingga dia menggali lubang untuk para tetua. Ya, para tetua sekte dalam kita bukanlah orang baik, siapa yang baik? Lu Chen, jangan khawatir dan ikutlah bersama kami. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Siapapun yang berani mengganggumu di sekte dalam, aku akan menjadi orang pertama yang melepaskannya. Saya juga, dan saya, tambahkan saya, kelompok tetua sekte dalam ini menepuk dada mereka satu demi satu, membuat janji besar untuk menjamin Lu Chen. Apakah percaya atau tidak, lihat orang-orang dan lihat kebijaksanaan. Lu Chen tidak ingin bertemu orang, dan dia tidak ingin melihat kebijaksanaan. Siapa yang berani menganggapnya serius jika orang-orang tua ini berbicara dengan santai? Namun, tujuan Lu Chen bukanlah untuk membuat orang-orang tua ini melindunginya, tetapi untuk menutup mata, atau berpura-pura tidak tahu kapan dia mengalahkan klub konstelasi, dan itu sudah cukup. Melihat ekspresi antusias dari orang-orang tua ini, Lu Chen tahu bahwa mereka semua dalam masalah, dan tujuannya telah tercapai. Setelah menggali lubang dan mengisi lubang tersebut, Lu Shen mengungkapkan kondisinya, latihan yang saya lakukan cukup istimewa dan membutuhkan banyak energi spiritual, jadi saya menginginkan gunung dengan energi spiritual paling banyak. Bagi ketua tetua sekte dalam, kondisi ini sangat mudah, dia langsung melambaikan tangannya, setelah masuk, kamu menyelinap di sekitar sekte dalam, tidak peduli puncak gunung mana yang kamu temukan, ambil saja. Terima kasih, tetua, Lu Chen berkata dengan serius, tapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Saya benar-benar tertidur, dan seseorang memberi saya bantal. Saya khawatir tidak punya cara untuk kembali ke pintu dalam. Akibatnya, ketua sekte dalam memimpin kerumunan untuk mengundang mereka. Dia memiliki wajah, mampu memulai, dan mencapai tujuannya. Dia juga mendapatkan syaratnya dan berpura-pura menjadi kekuatan. Ini, ketua tetua sekte luar tercengang. Dia akhirnya bertemu dengan bakat seni bela diri yang bisa bertahan. Di sekte luar, dia akan sukses dan menjadi penerusnya di masa depan. Namun, ketua sekte dalam datang dan menculik penggantinya tanpa alasan. Ini setara dengan bebek terbang yang dimasak, yang membuatnya sengsara.
Kebaikan tetua kepada Lu Chen tidak pernah lupa. Jika ada kebutuhan di masa depan, telepon saja, dan Lu Chen pasti akan datang. Lu Chen menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan serius kepada ketua sekte luar. Ketua sekte luar datang untuk membantu di gerbang gunung, memblokir Luo Yuan, dan menyelesaikan masalahnya. Dia ingat kebaikan ketua sekte luar. Meskipun dia tidak bisa menyimpannya, bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali di masa depan. Lupakan saja, kamu punya masa depan yang lebih baik, jadi tidak perlu tinggal di luar pintu, ayo pergi. Ketua tetua sekte luar tampak kesepian, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya, seolah ingin mengantar Lu Chen pergi. Ketika Lu Chen secara resmi bergabung dengan sekte dalam, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari saudara-saudaranya secara alami. Seluruh pasukan fanatik terkejut, dan kemudian terjadi ledakan kegembiraan, semua orang bersemangat. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Chen dapat kembali ke sekte dalam dan meminta para tetua sekte dalam untuk menghapusnya dari daftar hitam dan menambahkannya ke daftar putih. Kakak senior, kamu benar-benar mampu. Kamu bisa melewati pintu belakang sendiri tanpa bantuan leluhur. Aku, Fei Long, sangat yakin. Fei Long berbisik pada Lu Chen. Saya tidak melewati pintu belakang, tetapi pintu belakang menemukan saya. Lu Chen berkata begitu. Pintu belakang juga akan menemukan seseorang. Fei Long tercengang. Dengan baik, kata Lu Chen. Masuk akal. Fei Long terpaksa mengakuinya, karena dia tidak bisa memikirkan alasan kedua. Kenapa kamu tinggal di tempat hantu ini, di mana gunung aslinya? Lu Chen melihat ke tempat tinggal Legiun Zelot, dan tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah bukit kecil. Meskipun auranya 60.000 kali lebih kuat, namun jauh lebih tipis dibandingkan tempat lain, dan jauh dari gunung tempat saya tinggal sebelumnya. Gunung sebelumnya diberikan kepada mereka oleh Ye Wu ketika mereka memasuki sekte dalam untuk pertama kalinya. Tapi sejak Ye Wu menerobos alam abadi, menjadi murid inti, dan meninggalkan sekte dalam, puncak gunung itu diikuti oleh masyarakat Xingxiu, dan setelah pertarungan kelompok dengan masyarakat Xingxiu, gunung itu hilang. Sebab, masyarakat Xingxiu mengusir tentara fanatik dan menduduki gunung tersebut. Saat itu, ketika Lu Chen mengetahui hal ini di pintu luar, dia bersumpah bahwa Xingxiu akan membayar kembali pokok pinjaman dengan bunga. Sekarang, ketika dia kembali ke sekte dalam, sudah waktunya asosiasi Xingxiu pergi tanpa makanan. Dia menagih harga di depan ketua-ketua sekte dalam, menipu semua tetua, dan langsung menghapuskan belakang panggung asosiasi Xingxiu. Di masa depan, tidak ada penatua yang berani berbicara mewakili asosiasi Xingxiu, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan asosiasi Xingxiu. Juga, ketua sekte dalam menyetujui kondisinya, tidak peduli gunung mana yang dia suka, dia dapat mengambilnya secara langsung. Dengan janji ini, dia bisa menduduki wilayah orang lain sesuka hati. Lu Chen tidak tahu cara menindas orang lain, tapi siapa yang harus dia lihat. Orang jujur, tentu saja jangan menggertak. Jika itu orang yang tidak jujur, Lu Chen bisa menjebaknya lagi dan lagi, membunuhnya lagi. Pertumpahan darah terlebih dahulu, kemudian pemotongan daging, dan pengangkatan tulang. Layanan satu atap untuk memastikan kepuasan pihak lain. Berapa banyak puncak yang ada di wilayah Constellation Society? Lu Chen bertanya seperti ini. Sebanyak sehelai bulu sapi, jawab Fei Long. Di manakah gunung yang paling berbulu? Lu Chen bertanya lagi. Itu adalah gunung tempat markas besar asosiasi konstelasi Neimen berada. Di sana terdapat energi spiritual paling banyak, dan merupakan tempat terbaik untuk berkultivasi. Kata Fei Long, bawa saya, kata Lu Chen. Sekarang, Fat Dragon tercengang, dan semua orang di Fanatic Legion juga tercengang. Ya, pergilah sekarang, dan kamu berkemas juga, ruang kerja kami, oh tidak, ini barak kami, dan mulai sekarang akan berada di markas besar masyarakat konstelasi. Tidak, ini bukan markas besar Constellation Society, tapi markas besar Legiun Fanatik kami. Lu Chen berkata begitu.